lebar sekali, ya. Maka dibuatlah jurnal. Nah, hari ini kita akan membuat jurnal, ya. Jurnal pernah kita pelajari waktu di kelas 10 dan juga pernah di kelas 11, ya. Bahkan mungkin seperti Aldi, Pinkan yang pernah ikut lomba pernah mengulanginya lagi, ya. Jadi sudah beberapa kali. Maka hari ini saya ulangi, saya jelaskan lagi sedikit ya aturannya, kemudian kita langsung ke soal. Ya, papan tulis yang di belakang saya rasa terlihat. Ya, nanti ada ketentuannya di situ saya tulis. Jadi nanti kalau misalnya lupa bisa lihat di sini. Ya, diawali dari, mudah-mudahan terlihat jelas. Ini ya, harta sama dengan utang plus modal. Ya, kelihatan nggak? Jelas nggak? Kurang ya? Bentar. Ini jelas atau tidak? Kelihatan kok, Bu. Kelihatan ya? Tapi mungkin pakai ini yang lebih tebal. Nah ini. Ini spidol baru, spidol baru biasanya. Ini modal ada 4 ya. Yang masuk dalam unsur modal yaitu investasi. Investasi itu ya itu disebut modal. Kemudian pendapatan, beban, dan satu lagi Pak. Ini bentar. Ya, yang ini plus, yang ini min. Oke, jadi harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan dikurangi beban dan dikurangi utang. Ya, yang min dipindahkan ke sini. Ya, jadi harta tambah beban tambah price sama dengan utang plus modal plus pendapatan. Nah, ini harta, beban, dan price nanti ketika kita membuat jurnal, jika bertambah maka masukkan di debit, berkurang masukkan di kredit. Ya, sebaliknya utang, modal, dan pendapatan ini kalau bertambah masuk di kredit, kalau berkurang masuk di debit. Kayak gini ya. Tuh. Oke, mudah-mudahan terlihat jelas dan bisa membantu untuk mengerjakan. Nah, begini ya, ada 24 soal, kemudian saya sudah bagi siapa yang tanggal berapa gitu ya, satu orang dapat 3. Nah, kemudian urutan nanti mulai dari tanggal 1, dengarkan baik-baik ya, dengarkan baik-baik. Kalau temannya sudah menjawab dengan benar ya, berarti kamu boleh tulis. Nanti ada sheetnya, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Sheet 1 buat jurnal, hari ini jurnal saja. Ya, kemudian sheet 2 itu untuk buku besar dan sheet 3 untuk neraca saldo. Ya, nah jadi yang hari ini yang kita kerjakan di jam pelajaran ini itu hanya jurnal saja. Nanti kalau temannya sudah menjawab, kemudian kamu tuliskan sendiri. Ya. Nah, ya Tobias, ada apa yang mau ditanyakan? Modal juga. Ya, maksudnya investasi, tapi seringkali nanti disebutnya modal lagi, ya berarti gitu. Oke, ya oke. Nah, kemudian ya ada sheet 1 jurnal, sheet 2 buku besar, sheet 3 neraca saldo. Ya,
nanti ini dikumpulkan ketiga-tiganya itu besok. Ya, jadi besok kita lanjutkan dengan buku besar dan neraca saldo. Ya, kalau misalnya memang waktu kelas 11 pernah, jadi kalau misalkan kan saya mau kumpulin, mau bikin aja langsung semuanya silahkan. Ya, tapi kalau misalnya, aduh udah capek mau istirahat dulu, kerjakannya besok di jam pelajaran. Jam pertama kedua juga silahkan. Begitu ya, kumpulkannya masih besok semuanya. Ya, karena besok saya mau jelasin juga bentuk dari buku besar itu tidak hanya satu yang bentuk P yang pernah kita pelajari. Ya, jadi ada bentuk yang lain. Oke ya. Nah, kemudian apa namanya? Saya minta karena nanti kan kalian akan buat portofolio ya. Jadi ini kita buatnya, jadi satu perusahaan ini kita buat dari awal ya, mulai dari ada transaksi awal, kita buat jurnal, buku besar, jadi harus benar semua ya. Nanti kalau ada yang salah nanti saya beritahu salahnya di mana supaya diperbaiki, karena nanti jurnal menjadi soal untuk membuat buku besar harus benar karena nanti kita akan membuat neraca saldo. Neraca saldonya harus benar karena setelah itu kita buat jurnal penyesuaian, terus sampai laporan keuangan dan jurnal penutup ya, dan jurnal pembalik. Tapi sepertinya jurnal penutup dan pembalik di kurikulum pandemi ini nanti disatukan dengan perusahaan dagang. Jadi kita sampai laporan keuangan ya. Oke. Nah, saya posting dulu deh soalnya. Oke, silakan soalnya sedang OTW tempat kalian. Ya, ini soalnya saya ambil dari soal buku kuliah. Ya, jadi mungkin lebih sulit daripada soal yang sebelumnya. Tapi mudah-mudahan enggak lah ya. Sebenarnya sama saja, hanya mungkin kata-katanya dan perlu berpikir lebih. Ya, ya kita baca ya. Sudah terima belum? Halo, sudah terima belum? Udah, Bu. Oh, sudah. Oke, thank you. Ya, kita lihat ya. Dalam beberapa tahun terakhir, Kelly Pitney menyelenggarakan jasa konsultasi secara paruh waktu di rumahnya. Pada tanggal 1 September 2020, Kelly memutuskan untuk menyewa ruangan kantor di tempat lain. Ya, jadi pertama dia punya usaha jasa konsultasi ya secara part-time di rumahnya. Nah, 1 September dia memutuskan menyewa ruangan kantor di tempat lain dan menjalankan usahanya. Jadi lebih ini ya, mungkin dia mau lebih full time fokus di situ karena tadinya dia part time ya, kemudian jadi full time. Mungkin dia dulu punya usaha lain, kemudian ini hanya sesekali, tapi kemudian dia mau buka secara resmi ya, dikenal dengan sebagai namanya Hippocrates Consulting, beroperasi secara full time. Selama bulan September 2020, Hippocrates Consulting melaksanakan transaksi sebagai berikut. Ini transaksinya. Ya. Ini dalam kurung ada metode beban, metode kewajiban, metode aktiva. Saya jelasin sedikit karena nanti ini ada pengaruhnya ketika membuat jurnal penyesuaian ya. Karena nanti jurnal penyesuaian ada metodenya berbeda. Saya jelasin sedikit ya. Di sini. Kira-kira kelihatan nggak ya? Oke, mudah-mudahan kelihatan. Ya, ini ya. Nih, di sini ya, saya tulis nih. Kalau metode aktiva, ketika kita mengeluarkan uang untuk bayar sewa, ya, untuk bayar iklan, bayar asuransi, atau membeli perlengkapan, ya, catatnya dalam bentuk aktiva. Jadi misalnya gini, perlengkapan, di sininya kas. Ini angkanya ya. Ini angkanya. Kan jurnal begitu. Tapi kalau metode beban, tulisnya di sini, beban perlengkapan.
Ini angkanya, sini kas. Ya, jadi sama-sama mengeluarkan uang, tetapi mencatatnya beda. Ada yang mencatatnya perlengkapan, kemudian ada yang mencatatnya beban perlengkapan. Nah, ini kenapa berbeda? Nanti akan berbeda pula ketika kita membuat penyesuaian. Ya, jadi kalau misalkan sewa, berarti mencatatnya di sini sewa dibayar di muka karena metode aktiva. Tapi kalau di metode beban menjadi beban sewa. Kemudian iklan, kalau iklan metode aktiva, iklan dibayar di muka. Tapi kalau metode beban iklan. Jadi kalau misalkan ditulis metode beban, pakai tulisan beban iklan, beban sewa, beban asuransi, beban perlengkapan. Tapi kalau metode aktiva, perlengkapan, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Jadi catatnya sebagai aktiva. Ya. Nah kemudian di situ ada yang metode, ini susah sih ya. Oke, satu lagi ada yang metode kewajiban atau metode sebentar saya pilih. Salah. Metode kewajiban. Kalau metode kewajiban berarti metode utang, ya. Metode kewajiban itu kan utang. Ya, kalau metode kewajiban catatnya di sini pendapatan diterima di muka. Kalau metode kewajiban kasih di. Ya, jadi ketika kita menerima uang, jadi kalau ini kita mengeluarkan uang ya, kasnya di kredit. Nah, debitnya bisa aktiva, bisa beban. Sedangkan kalau kita mengeluarkan uang, kasnya kan di kredit. Kasnya di kredit. Kasnya di debit ketika kita menerima uang. Di sini pendapatan diterima di muka. Ini angkanya. Ya, pendapatan diterima di muka. Kalau metode pendapatan, kas langsung ke pendapatan jasa, gitu ya. Kita coba dulu deh. Oke, coba. Di situ sudah ada ini, sudah ada apa? Sudah ada nama-namanya, nama siswanya, dan pembagiannya ya. Ya, tugas. Petunjuk. Oke. 1A, kan satunya ada 2. Jadi 1A berarti Aldi yang atas ya. Desa yang bawah. 30 ada ABCD. Ya, di situ lihat. Oke. Coba Aldi, kamu download dulu, kalian download dulu lembar jawabnya. Siapkan di sheet 1. Ketika nanti Aldi sudah menjawab saya bilang benar, ya debitnya apa, kreditnya apa, silakan tulis di apa namanya? Di jurnalnya. Ya, supaya nanti itu menjadi soal untuk berikutnya. Ya. Sekarang Aldi, nomor 1 Aldi, 1A. Bentar Bu. Aktiva berikut diterima dari Kelly Petnia. Jadi Kelly Petnia kan tadinya dia usaha ya. Kemudian dia apa namanya? Sekarang usahanya ini benar-benar mau diformalkan. Maka Kelly Pitney menginvestasikan hal-hal berikut di perusahaannya. Coba gimana? Yang di debit apa? Yang di kredit apa? Angkanya berapa? Aldi sudah? Ke kasnya di debit 13.100. Ya, terus? Piutang usaha di debit juga 3.000. Oke, terus? Perlengkapan di debit juga 400.
Satu lagi peralatan kantor juga di debit 30.500. Ya, terus Nah, terus satu lagi yang terakhir modalnya modal 10. angkanya berapa? Sebentar. 47.500. 47.500. Di debit Iya. atau di kredit? Di Hmm? Aldi, di debit atau di kredit Aldi? di kredit, Bu. Di kredit. 47 47 berapa ratus? 500. Kan 30, 40, 43, 46, 47, 47.500. Oke. Ya, jelas nggak semuanya? Jadi yang di debit ada 4, ya, ada 4 akun, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan peralatan. Ya, angkanya sama seperti di soal. Kemudian yang dikredit adalah modal, karena semua yang diinvestasikan oleh Kelly, ya aktiva-aktiva atau harta-harta berikut adalah menjadi modal bagi usaha yang baru mau dijalankan secara full time ini. Ya, tidak ada pengalihan kewajiban. Ya, tidak ada pengalihan kewajiban. Jadi mungkin selama dia melaksanakan secara paruh waktu itu tidak ada yang hutang, gitu ya. Jadi tidak ada hutang. Oke ya. Nomor 1 jelas. Bu, Oke. Ya. kayaknya Modalnya salah, Bu. Modalnya modalnya kan 48.000. oh ini 500 ya. Oke. Ada 500-nya. Ya, ya ini ada 500. Aldi, kurang yang 500 nih Aldi. Kan ini 30, 40, 43, 46, 47, 47 400, 47 500, ini ada 500 juga. Ya. Harusnya 48. Ya. Jadi ada ralat sedikit ya. 48 harusnya. Ya, Reza berikutnya. Mana sih Reza? Reza. Nah, beban sewa Ya. di debit Oke. Kemudian 4.800, ya. kas di kredit 4.800. Oke, sip. Ya, karena metode beban, maka di debitnya beban sewa. Kalau metode aktiva, di debitnya sewa dibayar di muka, gitu ya. Jadi karena diminta metode beban, itu tulisnya beban sewa. Ya, oke. Beban sewa di debit, kasnya di kredit 4.800. Oke, sip. Biasa benar. Ya. Terus kemudian Hansen, tanggal 2, dibayar premi atas polis asuransi properti properti. Jadi dia bayar asuransi untuk properti yang dimiliki dan kecelakaan kerja. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang ini ya, ada yang pas lagi kerja mengalami cedera atau ya ada kecelakaan, ini dia bayar yang dicatat dengan metode aktiva. Silakan Reza. Reza Hansen. Premi atas polis asuransinya debit 1.800. Terus Kreditnya kas 1.800. oke, nah ya, ini lihat di bagian bawah. Akun-akun yang dibuka oleh Hippocrates Consulting. Nih, jadi gunakan akun ini. Ya, tadi kan Hansen bilang premi atas polis asuransi. Nah, jadi tulisnya jangan premi atas polis asuransi. Ya, nah karena diminta metode aktiva, maka cari yang di aktiva nih. Aktiva kan yang angka depannya 1. Ya, kemudian utang yang 2. Modal yang 3, yang depannya 4 itu pendapatan, yang depannya 5 ini beban.
Nah, cari ini, berarti debitnya asuransi dibayar di muka. Ya, debitnya jangan bikin akun sendiri tadi, misalkan polis atas asuransi, tapi tulisnya asuransi dibayar di muka. Kalau diminta metode beban, pakainya beban asuransi. Ya, jadi pakainya ini, debitnya asuransi dibayar di muka, kreditnya kas. Oke, ya. Apa namanya, Hansen perhatikan ya di sini ya, yang bawah nih nanti kalau kesempatan berikutnya. Oke, nomor 4, diterima kas dari klien sebagai uang muka atas jasa yang akan diberikan. Ya, jadi dia terima uang muka atas jasa yang akan diberikan, berarti jasanya belum dilaksanakan. Ya, jadi dia beroleh pendapatan yang diterima di muka. Ya, dan dicatatnya pakai metode kewajiban. Oke, nomor 4 ini habis Hansen, Tobias ya, Tobias. Oke. Nah, debitnya tadi apa Tobias bilang kas. Kreditnya apa? Coba lihat di sini. Tobias. Ayo. Oke ya. Jadi jangan pendapatan jasa. Karena kalau pendapatan jasa berarti pendapatannya jasanya sudah dilakukan. Kemudian dia terima uang, itu sudah menjadi hak dari si Hippocrates Consulting bahwa dia memperoleh pendapatan. Tapi dia terima uangnya itu di muka, di awal. Jadi jasanya belum dilakukan, ya. Nah, pendapatan jasa diterima di muka ini merupakan utang. Lihat masuknya di bagian yang angka depannya 2. Ya. Berarti dia ini adalah utang nih, pendapatan jasa diterima di muka itu utang. Ya. Jadi belum bisa diperhitungkan sebagai pendapatan. Pendapatan jasa diterima di muka adalah utang. Ya. Jadi tadi debitnya kas 5.000, kreditnya pendapatan jasa diterima di muka 5.000. Iya, utang jasa karena belum dilakukan. Gitu. Ya. Oke. Nah, nanti pada saat sudah dilakukan, mungkin dilakukannya tidak langsung 5.000. Nanti kita lihat di jurnal penyesuaian nanti, ya, masih minggu depan. Ya. Masih minggu depan karena misalnya baru dilakukan 30%, ya, baru dilakukan 75%. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Ya, gitu ya Tobias ya, debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa diterima di muka. Ya. Bentar. Kemudian nomor 5, Catherine. Perlengkapannya bertambah di debit 800, terus utang usahanya bertambah di kredit 800. Oke, ya. Kenapa utang usaha? Karena di sini ada tulisan dibeli secara kredit. Ya, dibeli secara kredit. Maka tadi Catherine mengatakan bahwa kreditnya bukan kas, jadi tidak ada uang yang dikeluarkan, tapi utang. Ya, oke. Nomor 6, Nigel. Tanggal 6, Nigel. Kasnya tuh di debit Bu 1.800, pendapatan jasa di kredit 1.800. Oke, jadi kasnya di debit 1.800, kemudian kreditnya pendapatan jasa, ya, karena ini sudah diterima. Ya, pendapatan jasa kan, diterima kas dari tagihan kepada klien 1.800. Jadi yang ini ya, pendapatan jasa nih. Sedangkan kalau tadi Tobias yang ini pendapatan jasa diterima di muka. Ya, oke, ya oke. Lanjut, habis Nigel Tingkan, tanggal 9 Tingkan. Berarti yang di debitnya itu
Si itunya ya, si bentar Bu, penarikan Kelly, Penarikan. Ya. penarikan Kelly. Terus yang di kreditnya itu kasnya Bu. Oke, ya. Di sini tulisnya penarikan. Penarikan ini maksudnya price, ya. Kalau bahasa Inggrisnya drawing, ya. Penarikan atau price atau drawing, ya. Ini debitnya, ini penarikan kreditnya itu cash. Ya, jadi dia ambil uang untuk kuliah anaknya, begitu. Ya, jadi bukan untuk kepentingan usaha. Jadi ini jangan ditulis sebagai beban, ya. Oke, misalnya, oh masuk ke beban rupa-rupa, nggak boleh, ya, masuk ke penarikan daily picnic, ini ya. Oke, terus kemudian tanggal 10, Stel, dibayar tunai pemasangan iklan di surat kabar, ditulisnya ini metode beban, jadi gimana Stel? Beban iklannya ke debit Mhm. 900, kasnya Mhm. kredit 900. Oke, ya. Debitnya beban iklan, kreditnya kas. Ya, oke. Ya, kemudian saya lupa lanjutnya Reza dulu kalau nggak salah. Ya, 12 Reza. Reza 12. Ya Bu, utang usaha di debit 200, kas di kredit 200. 25% dari yang tanggal 5. Ya, Tanggal 5 itu 200 ya. Oke. 25% berarti seperempatnya 200, betul ya. Utang usaha di debit, kasnya di kredit. Oke, Reza, oke. Ya. Terus kemudian 13 Hansen. Hansen. Biaya gajinya debit 750, kreditnya kas 750. Oke, ya. Kemudian lanjutnya habis Hansen. Tobias ya. Tobias tanggal 14. Dicatat penyediaan jasa secara kredit. Soalnya ada yang nggak urut. Bukan. Pingkan, sorry. Tuh. Lihat ini ya. Lihat yang di instruksi ini. Ada yang saya tukar-tukar karena jangan sampai misalnya sudah dapat gaji lagi. Udah dapat pendapatan lagi. Jadi saya tukar-tukar. Pingkan tanggal 14 pingkan. Oke Bu, Ya. Sebentar Bu. Dicatat penyediaan jasa secara kredit. Berarti utangnya Bu, si utang, utang usaha ini. Penyediaan jasa secara kredit. Berarti di debitnya itu kasnya Bu. Secara kredit loh. Kredit. Secara kredit. Berarti kan si Hippocrates sudah melakukan jasa ya, dia menyediakan jasa, tetapi belum dibayar, maksudnya gitu. Yang piutang jadinya ya Bu ya. Coba gimana, yang di debit apa, di kredit apa, angkanya berapa? Berarti di di debitnya itu piutang usaha. Ya. Terus di kreditnya itu berarti pendapatan jasa terima di muka Bu. Jangan diterima di muka dong, justru ini jasanya sudah dilakukan, tetapi belum dibayar. Kebalikan dari yang tadi yang Tobias itu, kalau Tobias dia sudah terima uang, tetapi jasanya belum dilakukan. Jadi itu utang, ya, dia udah terima uang, tapi jasa belum dilakukan. Kalau di sini dituliskan dicatat penyediaan jasa secara kredit. Jadi jasanya sudah dilakukan, tapi belum dibayar. Debitnya betul, piutang usaha. Kreditnya apa? Kreditnya apa Pinkan? Utangnya Bu. Hah? Utangnya.
Bukan utang. Tadi pendapatan jasa sudah benar, tapi terus kamu tambahin pendapatan jasa diterima di muka, bukan diterima di muka, tapi pendapatan jasa titik. Ya, pendapatan jasa nih, yang ini. Nih. Ya, jadi pendapatan jasa hanya uangnya belum diterima. Ya. Tadi pendapatan jasa tuh sudah benar yang tepat awal. Terus kamu tambahin pendapatan jasa diterima di muka dan diterima di muka. Ya. Jadi bisa jadi jasa sudah dilakukan, uang diterima. Itu biasa normal ya. Debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Bisa juga jasa sudah dilakukan, tetapi secara kredit, jadi belum dibayar. Debitnya bukan kas, tapi piutang. Kreditnya tetap pendapatan jasa. Kalau yang Tobias tadi, soal yang Tobias kerjakan, itu kebalikannya. Uangnya sudah diterima, jadi debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa diterima di muka. Tadi utang jasa, kata si Tobias, karena belum dilakukan jasanya. Ya, oke. Ikan udah paham ada perbedaannya itu? Paham, Bu. Ya. Maaf, Bu. Ya, kalau ya. Oke, tadi sampai 14 ya. 15 itu Catherine. 15 Catherine. Kasnya di debit 6.250. Pendapatan jasanya di kredit 6.250. Oke, ya. Terima kasih, betul. Ya, debitnya kas, kreditnya pendapatan. Ya. 16, Nigel. Gampang nih, Nigel. Beban rupa-rupa 35 di debit ya, Bu. Terus kas 35 di kredit. Oke, betul. Ya. 18 si Hansen tuh. Hansen. 18 Tobias. Ya. Oke, betul. Ya, Tobias betul ya. Oke, Tobias. Kemudian berikutnya tanggal habis 18 20 Stella. Stella 20. Iya, Bu. Piutang di debit 2.100, pendapatan jasa di kredit 2.100. Iya, ya. Tadi ini sama seperti yang Pinkan tadi ya. Debitnya piutang, kreditnya pendapatan jasa, angkanya 2.100. Tanggal 24 Aldi. Kasnya di debit 3.850. Terus kreditnya piutang usaha 3.850. Kok kreditnya piutang, Aldi? Sebentar. Dibukukan kas dari klien yang membayar tunai jasa yang telah diberikan. Tadi debitnya kas betul ya? Kreditnya apa? Pendapatan jasa. Pendapatan jasa, oke ya. Tadi seperti yang dikerjakan sama Catherine ini, ya. Karena telah membayar tunai, jadi debitnya kas, kreditnya pendapatan, oke ya. Ya. Kemudian yang 25 itu 25 Hansen. 25 Hansen. Diterima kas dari tagihan kepada klien. Kasnya debit 5.600. Terus piutang kredit 5.600. Iya, betul ya. Jadi debitnya kas, kreditnya piutang. Ya. Jadi ketika ada klien yang membayar, diterima kas dari tagihan, ya, dari tagihan klien. Jadi kalau ada tagihan berarti sebelumnya klien ini ngutang, gitu, ya. Nah berarti kan kalau dia ngutang bagi kita kan piutang ya, kasnya di debit karena bertambah, piutangnya kan berkurang jadi di kredit 5.600 angkanya. Oke.
Hansen, oke. Hansen sudah 3 kali nih ya. Oke. Nanti Hansen tinggal mendengarkan, kemudian dicatat ya di jurnal. Oke. Kemudian habis 25, 27. Tobias 27. Ah, gampang Tobias. Oke, betul. Debitnya beban gaji, ya. Kreditnya kas, angkanya 750. Oke. 28, 29 ini mirip, ya. Coba siapa ini? 28, 29. 28 Kathleen, 29 Reza. Oh, gampang banget. Ayo. Yang 28 beban utilitasnya itu di debit 210. Nah, di kasnya itu di kredit 210. Oke, betul. Reza, 29. Sama Bu kayak Kathleen, cuma ganti angka doang. Cuma ganti angka, oke. Angkanya berapa? Jadi 120. Oke, ya. Ini jangan sampai salah nih. Angkanya sama, Bu. Ternyata ini satu 210, satunya lagi 120 ya. Oke, betul. Ya, ganti angka saja katanya. Ya. Berikutnya 30 sebentar. Sama ada lupa saya. Ya, 30 yang pertama, 30A Inkan, 30B Stella, 30C Aldi, 30D Nigar. Oke. Nah, coba gimana nih? Kalau yang 30A itu berarti di debitnya itu beban rupa-rupanya 30, terus di kreditnya itu kas 30 juga. Oke, betul. Kemudian lanjut Stella ya? Iya, Bu. Ya, oke. Dibukukan kas dari klien yang membayar tunai atas jasa yang telah diberikan. Kasnya di debit Ya. 3.050, terus Ini kreditnya apa? Ayo, Stel. pendapatan jasa. Oke, pendapatan jasa, betul ya? Ya, debitnya kas, kreditnya pendapatan jasa. Oke. Kemudian 30C, Aldi. Kreditnya piutang usaha 1.500. Kreditnya pendapatan jasa. Pendapatan jasa, oke. Angkanya sama ya, 1.500 juga. Ya, karena ini penyediaan jasa secara kredit. Jadi debitnya piutang, ya piutang usaha. Karena belum terima uang, kreditnya pendapatan jasa. Oke, yang terakhir, Nigar. Penarikan Kelly Pitney debit 1.200 sama modal kredit 1.200. Benar gak? Yang di kreditnya apa? Modal. Bukan modal. Kas, Bu. Kas, ya. Ya. Oke, ya, kreditnya kas. Nah, ya, ternyata cukup lancar, ya. Mungkin ada beberapa salah sedikit karena lupa, ya. Nanti ada lagi jurnal tapi jurnal penyesuaian. Ada lagi jurnal tapi jurnal penutup. Ini jurnal umum, ya. Nah, tadi saya minta masing-masing sudah mendownload ini lembar jawabnya, ya. Kita lihat nih, lembar jawabnya kan ada 3 sheet ya. Jurnal umum sudah saya buatkan tabelnya, ya. Terus kemudian buku besar, nah ini masih kosong nih, tuh neraca saldo juga masih kosong. Nah nanti saya minta mungkin ya untuk persiapan besok silahkan kalau misalnya mau dibuat-buat tabelnya dulu, tapi enggak pun enggak apa-apa ya. Besok
pengumpulannya masih sampai malam. Ya, besok saya mau beritahu dulu ada 4 bentuk buku besar, ya. Kemudian nanti waktu itu kita pernah ya pakai yang bentuk T, cara memindahkannya. Tapi nanti kalau bentuk lain bagaimana, ya. Dan kemudian saldo yang ada di buku besar kita pindahkan ke neraca saldo. Itu yang besok. Ya, kalau neraca saldonya mau coba dibuat dulu, ya, nanti tinggal masukin besok juga boleh. Ya. Nah, kemudian dilihat di sini. Di sini ya. Nih, ini ada akun-akun yang belum terpakai. Ya, ada akun-akun yang belum terpakai. Nih, beban piutang tak tertagih ini belum dipakai. Ya. Beban asuransi belum dipakai. Yang tadi dipakai adalah asuransi dibayar di muka. Ya. Sebaliknya yang sewa ini pakai metode beban dan iklan juga pakai metode beban. Itu yang sewa dibayar di muka sama iklan dibayar di muka juga belum digunakan. Ya. Jadi ada yang belum digunakan. Gak apa-apa, ya. Beban penyusutan juga belum. Nah, ini nanti ketika kita membuat jurnal penyesuaian, akun-akun itu akan dipakai. Ya, jadi sementara masih kosong, nggak apa-apa. Ya, oke, itu yang kalau nanti neraca saldo mau dibuat semuanya dulu, ini boleh. Ya, jadi neraca saldo ini dibuat semuanya, tapi ada yang kosong, nggak apa-apa. Ya, yang ada nanti yang isi-isi, yang sudah diisi saja. Oke, ya. Hari ini kita belajar jurnal. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya. Ibu, ini ref-nya diisi. Ref-nya sebenarnya kalau secara teori ref-nya diisi ketika melakukan posting, ya. Jadi kalau misalnya kenapa? Karena untuk membedakan ref yang kita isi ini berarti yang sudah diposting, sedangkan yang belum itu yang belum diposting, supaya jangan sampai ada yang terlewat atau malah double, begitu ya. Tapi kalau misalnya mau sekalian dibuat atau misalnya nggak apa-apa lah, nanti saya nggak akan bingung, nanti saya bisa tandain gimana, silahkan saja. Ya, kalau secara teori ref ini diisi ketika melakukan posting, begitu. Kalau secara manual, ya Catherine. Oke, Bu. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tabelnya mau dibuat silakan ya. Kemudian buku besarnya kalau mau lihat yang lain dulu besok boleh ya. Tapi memang yang paling simpel bentuk T ya. Bentuk yang lain itu lebih ribet tapi lebih formal. Oke ya. Besok sebelum saya mulai dengan buku besar, rencananya kalau hari ini sudah ada instruksi untuk penugasan portofolio mulai besok, ya, maka besok saya sudah siapkan ya. Kemudian tinggal saya posting, sudah saya tulis juga di Classroom, hanya tinggal klik posting gitu, nanti semuanya sudah sampai ke kalian. Ya, besok jadi diawali dengan itu dulu. Besok yang mimpin doa setelah Nigel, Pinkan ya, Pinkan. Iya, Bu. Oke, Pinkan nyanyinya bisa ya, Pinkan ya? Bisa, Bu. Oke, nggak apa-apa, saya juga suaranya kayak kaleng rompeng juga, ya namanya juga kita berdoa sama Tuhan yang penting nggak dengar suaranya jelek atau bagus, ya. Atau misalnya nadanya kurang bener, nggak masalah, ya. Yang penting kita. Pinkan mah jago, Bu. Oh, jago ya? Oh iya. Enggak, Bu. Enggak. Sorry nih Pinkan, tadi saya ngomong yang kurang bagus. Ya. Nggak apa-apa, Bu. Oh ya, oke gitu ya. Mungkin hari ini sampai di sini dulu. Apalagi mungkin kalian